sekarang Ketua Asosiasi Fotografi Profesional Indonesia. Asosiasi? Asosiasi. Ya. Halo Sobat Fotografi semua di Indonesia, kita hari ini kedatangan seorang tamu spesial, Mas Firman Iksan. Mas Firman Iksan ini karirnya cukup panjang ya Mas ya? Lumayan nih. Mulai karir sebagai fotografer fashion Indonesia ya. Jadi kalau kalian lihat foto-foto tante-tante zaman dulu, nah itu Mas Firman yang foto ya. Ini apa kabar nih Mas Firman? Baik aja di. Mas Firman juga dulu pernah ngajar di IKJ ya? Iya, betul. Terus pernah juga di Dewan Kesenian Jakarta. Sekarang kegiatannya apa nih Mas? Sekarang itu kalau yang berkaitan dengan fotografi itu sekarang Ketua Asosiasi Fotografi Profesional Indonesia. Asosiasi? Asosiasi. Ya, IPA ya, Indonesia Fotografi Profesional Fotografi Association. Kedua, bendahara di Yayasan Seni Budaya Jakarta yang wali amanahnya pemerintah DKI kepada IKJ. Jadi masih ada. Masih sibuk ya berarti ya? Jadi ya, ini bolak-balik, katanya pindah ke Bali ya Mas? Iya, kalau itu pribadi lah ya. Jadi pribadi. Mas Firman tetap masih bergerak di sosial, budaya, dan kesenian? Kesenian. Oke. Terus pindah ke Bali kenapa nih Mas? Ya tadi lebih kepada pribadi ya, karena saya juga merasa bahwa ya harus ada jarak ya dari kota ini ya. Kota ini udah tumbuh begitu besar. Saya dari kecil di Jakarta, ada perubahan dan lain-lain sebagainya. Terus saya kemudian mengawali hidup baru, ya kan. Nah kebetulan nyonya sudah lama tinggal di Bali ya. Saya ikut nyonya. Siap. Tapi tetap ya Mas. Iya. Kalau sama Aldi dan kawan-kawan susah diputus. Ini sekarang kan sejak era digital, perkembangan fotografi kan sangat masif ya Mas? Iya, betul. Nah, Mas Firman sekarang melihat fotografi Indonesia masa sekarang itu seperti apa? Gitu? Jadi ada dua hal yang barangkali yang menarik dari perkembangan fotografi secara umum dan perkembangan pendidikan fotografi, ya kan? Kalau pendidikan fotografi ini kan ya tadi kita awalnya itu adalah di mana saat ini tahun 90-an ya, kita kan waktu itu masih analog, lalu kemudian media fotografi ini diperkenalkan secara populer dalam media cetak. Nah, itulah sebenarnya boleh dibilang satu masa di mana fotografi itu berperan penting sekali di dalam memperkenalkan, karena dia ada di media cetak dan waktu itu media sosial belum seperti sekarang. Nah, tentu perubahannya adalah ketika masuk ke era digital, lalu kemudian media sosial lebih semarak daripada sebelumnya, dan media cetak mengalami sesuatu perubahan yang cukup signifikan. Nah ini secara umum. Pendidikannya tentu ya jadi seperti itu juga. Pendidikan, nah ini yang sebenarnya tanda tanya besar, bahwa pendidikan yang ada selama ini sebetulnya lebih berdasarkan pada kebutuhan masa lalu. Ya kan, jadi media cetak, periklanan dan lain-lain sebagainya. Sedangkan sekarang kita memasuki era baru di mana perlakuan pada fotografi itu berbeda dengan perlakuan terhadap fotografi sebagai hasil karya akhir yang dulu di bidang periklanan dan lain-lain sebagainya. Sekarang ada kecenderungan bahwa fotografi diberlakukan sebagai data. Ya kan, kenapa? Karena dia bisa terus diolah. Ya kan, kalau dulu begitu dia jadi negatif atau slides, ya sekian persen aja mesti bisa diolah ya, tapi selesai. Kalau sekarang kan dia tidak ada akhir. Kita bisa menang. Menurut saya yang di dalam pendidikan fotografi sendiri kita tidak siap dalam menghadapi ini. Ya, jadi kurikulum dan lain-lain sebagainya masih belajar, ketinggalan dari situasi di luar. Nah kalau tadi ya, jadi itulah di situasi pendidikan ini ya, sekarang saya rasa itu yang tantangan paling besar di pendidikan. Sayangnya saya tidak terlalu aktif di situ. Nah kalau di perkembangan fotografi secara umum juga, oleh karena teknologi tadi yang berkembang, maka pelaku fotografi itu bisa semakin demokratis sifatnya. Jadi semakin banyak orang-orang yang tertarik pada dunia fotografi tanpa melalui pendidikan fotografi, melakukan
kerja fotografi yang sebetulnya semakin bagus hasilnya oleh karena program-program yang ada, baik dari handphone sampai foto alat cuma benda-benda alat-alat yang membantu memberi kemudahan kepada orang untuk berkreasi. Nah, inilah sebenarnya tantangan bagi profesi, ya, orang-orang yang profesional atau yang ingin meneruskan. Karena kalau pada awalnya atau zaman analog itu dulu peralatan atau aplikasinya tidak ada, berarti orang-orang itu harus punya kemampuan untuk menelaah begitu banyak. Kalau sekarang sangat terbantu oleh aplikasi dan lain-lain sebagainya, yang sebetulnya di satu sisi memberi kemudahan, tapi di sisi lain menjadi tantangan buat kita yang bergerak secara profesional. Oke. Gitu. Berarti sekarang tuh justru ide berkreasi itu semestinya lebih tinggi ya, karena sudah didukung oleh kemudahan-kemudahan peralatan, aplikasi ya, dibandingkan sama kita dulu zaman analog. Tapi sekarang nih Mas, kalau kita lihat ada beberapa di anak muda nih sekarang pada balik lagi Mas ke analog. Mas Firman lihatnya seperti apa itu? Kalau itu sih sebetulnya seperti orang-orang ya, karena di satu sisi lain kan ini kan berkaitan dengan pengalaman ya. Kemudahan tadi bukanlah satu jawaban kepada kreativitas. Ya kan. Memang dia memudahkan, membantu. Tapi teman-teman ini ingin pengalaman secara lebih mendalam melakukan dan mereka merasa perlu untuk melakukan perjalanan melalui analog, di mana ada sentuhan yang lebih ya kan, lalu kemudian kepastian menentukan, ya kan, yang sebetulnya dalam peralatan digital itu sebenarnya juga tidak banyak perubahan, tapi ketika orang diperkenalkan dengan pendekatan digital ini, umumnya orang belajar tanpa melalui sudut pandang analog. Jadi orang itu kalau ditanya kenapa bagaimana cara membuat blur, nah itu dilakukan dengan percobaan kan. Oh ya, dapat. Ini gambar yang aku ingin. Sementara kalau dengan analog kan kita berpikir dengan segitiga teknis tadi ya. Nah, ini pengalaman-pengalaman ini yang menurut aku yang mereka ingin merasakan seperti itu. Tapi di sisi lain kan itu pengalaman analog itu tidak disertai atau tidak banyak disertai dengan mencetak gambar. Ya, jadi sekarang banyak sampai scan ditinggal. Ya kan, karena pengalaman cetak ini pengalaman lain lagi, ya kan, untuk membuat pameran cetak besar dan lain-lain sebagainya. Ini kalau tidak diperkenalkan, kalau kita ingat mengapa kita seperti itu, karena di tahun 98 setelah reformasi itu begitu banyak pameran foto, ya kan, yang melibatkan teman-teman semua senang melihat karya. Tidak melalui, belum ada LCD kan, semua harus dicetak. Nah, ini pengalaman yang lalu kemudian mereka melihat bahwa wah, ini cetakan ini kayaknya kurang gelap. Ada hal-hal yang secara teknis muncul spesifik dari cetak fotografi itu sendiri. Nah, itu yang sebetulnya belum muncul ya. Jadi Mas Firman tetap outputnya berupa print itu penting ya Mas? Itu. Nah, sayangnya kalau menurut saya output print ini kan sebenarnya berkaitan dengan tadi ya, apresiasi masyarakat ya, koleksi gambar dan lain itu belum berkembang. Sudah sekian puluh tahun kita berkembang di sini, tapi dia belum ajak ya. Ada tapi belum menjadi satu kepastian ya dalam perkembangan. Ya, ini contohnya di kafe ini Mas. Oh ya, ini kita di kafenya Mas Eko ya, senior fotografi Indonesia juga, orang foto jurnalis. Ini kafenya nih penuh dengan foto. Nanti ada highlightnya tentang kafe ini. Kopi di halaman. Ini kopi-kopinya nih lengkap. Mas Firman tadi suka yang mana Mas? Ini nih ada Kintamani ya. Balik Kintamani ya. Balik Kintamani. Saya tadi Gunung Tilu. Ini dia. Gitu. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Iya. Silahkan nikmatin Mas. Yuk. Jadi sobat fotografi semua, jika kalian sekarang kembali mencoba analog fotografi, sebaiknya juga seperti Mas Firman anjurkan untuk kembali untuk mempelajari teknik cetaknya juga. Jadi filmnya jangan ditinggalin di lab, kasihan numpuk sekarang.
Iya. Oke Mas, terima kasih atas waktunya Mas. Sama-sama. Ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi. Oke.